Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Bawaslu Bicara yang sudah memasuki edisi 3. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta tidak lupa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Bawaslu Bicara ini, kami akan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pengawasan pemilu. Sebagai lembaga pengawas pemilu, kami akan selalu update informasi untuk masyarakat semua melalui Bawaslu Bicara yang sudah memasuki edisi ketiga. Edisi sebelumnya yaitu edisi 1, kita sudah melakukan bedah buku dari Bawaslu Kabupaten Kendal, yaitu Sepak Terjang Bawaslu Kendal, dan edisi kedua dan siaran yang ketiga kita yaitu membicarakan tentang rekrutmen PPK. Masuk di live streaming pada edisi ketiga ini, kita akan membawakan mengenai bedah buku buletin edisi kedua Bawaslu Kabupaten Kendal dengan judul Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Di samping saya sudah ada Bapak Arif Mustofifin selaku editor dari buletin ini dan juga sebagai Korbit Divisi Humas Hukum dan Hubal Bawaslu Kabupaten Kendal. Langsung saja Bapak Arif, ada yang akan disampaikan mengenai buletin edisi 2 Bawaslu Kabupaten Kendal ini. Terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada yang sekarang sedang menyaksikan program Bawaslu Bicara ini, semoga Anda dimanapun hari ini sehat walafiat. Jadi program Bawaslu Bicara ini adalah program Divisi Hukum Humas dan Hubal Bawaslu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya giat-giat Bawaslu terkait dengan pengawasan maupun penegakan keadilan pemilu. Nah, pada edisi yang ketiga Bawaslu Bicara ini sangat spesial. Kenapa? Karena ini adalah edisi sebagai rangkaian harlah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ke-12. Jadi tepat besok hari Kamis tanggal 9 April 2020, Bawaslu berusia 12 tahun. Jadi sebagai rangkaian harlah Bawaslu yang ke-12, seluruh Indonesia mendapatkan instruksi yang sama, yaitu kita bersama-sama untuk menggalang solidaritas dalam rangka mencegah COVID-19, yaitu dengan tajuk Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan COVID-19. Nah, acaranya apa di dalam harlah yang ke-12 ini? Yang pertama adalah donor darah. Termasuk Bawaslu Kabupaten Kendal akan menyelenggarakan donor darah besok. Jadi terbuka bagi masyarakat umum dari internal Bawaslu sendiri maupun masyarakat umum bisa mengikuti donor darah. Sampai sekarang sudah puluhan nama yang terdaftar dan sesuai dengan protokol kesehatan kami akan patuhi. Besok di dalam donor darah akan dilakukan secara bergelombang 5 orang supaya menghindari kerumunan. Jadi kita melakukan upaya bakti kebangsaan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, besok pagi juga Bawaslu Kabupaten Kendal akan menggelar doa bersama dalam skup kecil. Jadi peserta tidak lebih dari 10 orang, doa bersama dan pemotongan tumpeng yang pada intinya berdoa untuk keselamatan bangsa ini supaya lekas bisa keluar dari serangan pandemi corona ini, sekaligus untuk kebaikan bersama kita semuanya dan kebaikan Bawaslu pada masa-masa yang akan. Selain itu, program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal dalam rangka harlah ini adalah
pembagian alat kesehatan dalam rangka cegah COVID-19. Kami akan membagikan masker. Masker sudah kami siapkan, kami akan membagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, gratis. Jadi tidak dipungut biaya, dibagikan secara gratis. Apalagi sekarang ini memakai masker tidak lagi menjadi himbauan, tetapi menjadi keharusan. Jadi yang sakit maupun tidak sakit sekarang wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Karena yang kelihatan tidak sakit bisa saja itu terimbas corona, kemudian yang juga kelihatan sakit belum tentu dia terkena virus itu. Maka kita saling menjaga diri, saling memakai masker. Sekaligus pada pertemuan Bawaslu bicara ini kita berjauhan ya, minimal 1 meter. Kita membagi jarak 1 meter agar saling menjaga. Jadi kita menjauh untuk saling menjaga, bukan saling menghindari. Nah, langsung saja ke persoalan inti dari program Bawaslu Bicara edisi yang ketiga ini adalah launching sekaligus bedah majalah atau sering disebut buletin karena ini tipis ya. Jadi majalah tetapi namanya buletin. Majalahnya ini judulnya adalah Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Warnanya merah, kuning, keabu-abuan, pink, semua jadi satu dalam satu warna. Nah, di dalam majalah edisi yang kedua ini, Bawaslu Kabupaten Kendal, khususnya seluruh jajaran redaksi, mengusung tema utama yaitu Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Mengapa demikian? Karena tugas pengawasan Bawaslu itu tidak hanya mencegah dan menindak pelanggaran atau menyelesaikan sengketa proses pemilu atau pemilihan, tetapi juga memiliki tugas sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, tugas sosialisasi masyarakat ini kami wujudkan secara lebih real, tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga Bawaslu membangun basis masyarakatnya, dibangun secara langsung. Jadi kami dekati dan kami pilih ada 3 desa yang sudah bersedia dan sudah menyatakan diri sebagai desa pengawasan partisipatif. Kemudian ada lagi 3 desa yang sudah di launching juga menjadi kawasan anti politik uang dalam gelaran pilkada. Nah, ini perlu saya sampaikan ke publik sebagai rekam jejak giat Bawaslu sebelum tahapan pilkada ini ditunda. Jadi kami sudah melakukan apa saja. Nah, pertama yaitu desa pengawasan partisipatif. Jadi di dalam mengawasi pilkada atau pemilu, Bawaslu tidak bisa sendirian. Jadi masyarakat, rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada, itu memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bahwa masyarakat bisa mengawasi secara partisipatif. Walaupun tidak ada etika pengawas, tetapi secara partisipatif masyarakat bisa turut mengawasi. Nah, dari situlah baru kemudian membangun desa pengawasan partisipatif. Ada 3 desa, yaitu pertama Desa Parakan Sebaran di Kecamatan Pageruyung, yang kedua adalah Desa Magersari di Kecamatan Pategon, yang ketiga Desa Merbu di Singorojo. Jadi sudah di launching dan diresmikan pada Sabtu 9 November 2019 lalu. Jadi akhir 2019 sudah kami launching ini. Terus kemudian yang kedua adalah Desa Anti Politik Uang. Nah, Desa Anti Politik Uang ini ada di 3 desa, yaitu Desa Salangsari Puja, kemudian ada di Desa Pagersari Kecamatan Patean, lantas di Kelurahan Langharjo, Kota Kendal. Nah, diresmikan di Kampung Literasi pada itu
pada saat itu di launching bersama-sama hari Minggu 10 November 2019. Jadi Sabtu itu untuk peluncingan desa pengawasan partisipatif, pada hari Minggunya untuk launching desa anti politik uang. Nah, di mana sekarang sudah ada desa pengawasan partisipatif, di situ kami berharap masyarakat pada desa setempat itu sadar untuk turut mengawasi jalannya pemilu atau pilkada. Jadi tidak hanya menjadi masyarakat pemilih saja, tidak cukup di situ. Tetapi idealnya pelaksanaan pengawasan itu masyarakat juga mengawasinya. Misal saja ada tidak netralnya perangkat desa, lurah, kemudian kepala desa atau BPD, atau di lingkungan sekitar ada ASN, TNI Polri atau aparatur negara yang tidak netral, maka di kawasan desa partisipatif itu kami harapkan menjadi pionir pengawasan netralitas pihak-pihak yang tadi saya sebut. Terus berikutnya yang di desa anti politik uang tadi itu, di dalam masyarakat sana, di desa atau kelurahan yang sudah meluncur itu, kami harapkan masyarakatnya dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada mau terhadap politik uang. Jadi kelas politik kita harus naik. Jadi kita hindari upaya-upaya politik uang yang akan dilakukan oleh peserta maupun tim sukses di dalam pemilu. Nah, kawasan itu hanya baru 3 saja yang kawasan partisipatif, kemudian 3 yang desa anti politik uang, karena ini baru pionir, baru memulai. Jadi Bawaslu memulai ini melalui pendekatan kepada masyarakat setempat dan masyarakat mengiyakan. Dan semoga saja dengan adanya pionir ini, 3 desa pengawasan dan 3 desa anti politik uang, itu menumbuhkan kesadaran menjadi virus yang baik, ya, bukan virus corona. Menjadi virus yang baik yang menyebar ke desa-desa lain dan kelurahan lain supaya greget turut ingin menjadi desa pengawasan atau desa anti politik uang. Dan memang sudah ada beberapa informasi masuk ke Bawaslu Kabupaten Kendal, beberapa desa ingin juga diresmikan kawasannya menjadi desa pengawasan atau desa anti politik uang. Cuman ini belum bisa kami tidak lanjuti lagi, apalagi sekarang kondisi tahapan pilkada ada yang ditunda karena kita prihatin ada COVID-19 ini. Nah, itulah garis besar atau kajian utama yang kami bahas di dalam di dalam buletin edisi yang kedua ini. Jadi disitulah kita bisa melihat peran Bawaslu sejauh mana. Tentu yang dilakukan oleh Bawaslu dalam membangun desa pengawasan dan desa anti politik uang ini tidak bisa sendirian pula. Perlu sokongan dari seluruh elemen masyarakat. Di antaranya adalah misalnya Pemda, pemerintah daerah juga dalam menghadapi pilkada atau pemilu ke depan juga bisa membangun basis masyarakatnya. Jadi tidak hanya diberi informasi sosialisasi saja, tetapi juga dibangun masyarakatnya supaya benar-benar bergerak, bersikap, menyikapi money politik atau melek pengawasan, atau ormas, organisasi massa, atau organisasi pemuda, organisasi keagamaan, atau organisasi kebudayaan juga bisa menggalang masyarakatnya supaya membangun masyarakat pengawas dan masyarakat yang anti politik uang. Nah, untuk melaksanakan itu semuanya, Bawaslu Kabupaten Kendal sangat terbuka sekali kepada masyarakat bila mana ingin bertukar pikiran, gagasan, atau kita bersinergi dalam rangka membangun kondisi masyarakat yang ideal di dalam menghadapi pemilu dan pilkada. Jadi Bawaslu terbuka.
Dan semoga semangat ini tidak hanya berhenti di Bawaslu saja, tetapi bisa mengalir ke masyarakat yang lain. Nah, itu garis besar tentang desa pengawasan dan desa politik uang. Tentu di dalam majalah ini tidak hanya membahas tentang itu saja, masih banyak hal lain yang juga kami suguhkan di sini. Nah, bagi pemirsa atau Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, bahwa buletin ini bisa diakses, di-download, diperoleh dalam versi PDF-nya melalui website Bawaslu, kendal.bawaslu.go.id, kendal.bawaslu.go.id. Tidak hanya majalah saja yang bisa di-download di sana, juga ada buku yang bisa di-download dari website tersebut. Ini buku bisa di-download melalui website itu. Itu dulu mungkin pemaparan awal dari saya. Nanti bisa dilanjutkan dengan dialog atau ada pertanyaan dari masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada presenter. Nah, itu dia tadi pemaparan mengenai mengapa Bawaslu Kendal mengambil judul pembuatan desa anti politik uang dan desa pengawasan. Ternyata Bawaslu Kendal ingin menebar virus ya Pak. Ternyata kita juga menebar virus pengawasan untuk menarik masyarakat semua menjadi pengawas partisipatif. Di dalam buletin ini kan juga ada bermacam-macam ya Pak judulnya. Salah satu yang menarik yaitu yang menggandeng juga melibatkan masyarakat banyak. Ini juga Bawaslu membuat gelar budaya ini, gelar budaya desa. Di gelar budaya ini bersama wayang orang, Pak. Mengapa kok wayang, tidak acara yang lain gitu? Nah, untuk informasi, pagelaran gelar budaya ini kita dilaksanakan di Desa Rawosari dengan gelar budaya wayang orang. Mengapa kok wayang orang ini, Pak? Oke. Terkait dengan gelar budaya. Jadi ini juga kami sampaikan di dalam majalah ini di halaman 5, yaitu judulnya Gelar Budaya Joko Kendil Kenalkan Bawaslu. Jadi ini adalah bentuk sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Kendal. Karena Bawaslu Kabupaten Kendal berada di Kabupaten Kendal, maka kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kendal perlu menggandeng kearifan lokal dalam kebudayaan. Jadi di situ ada seniman kebudayaan yang kami gandeng, yaitu wayang orang, dan dalam gelar budaya ini dihadiri oleh ribuan orang yang dengan diperankan tokohnya yaitu Joko Kendil. Jadi dalam sejarah berdirinya Kabupaten Kendal itu versinya bermacam-macam kenapa Kendal bernama Kabupaten Kendal. Di antara satu versinya adalah karena di situ ada peran Joko Kendil di antaranya. Nah, Joko Kendil ini kemudian nama Kendil ini kemudian berubah nama sehingga menjadi Kendal, sehingga menjadi Kabupaten Kendal. Itu satu versi yang lain. Versi yang lain ada juga karena dulu di Kabupaten Kendal itu banyak pohon kendalnya atau pohon karang kendalnya sehingga menjadi Kabupaten Kendal. Nah, ini kami mengambil satu versi yaitu tentang keberadaan tokoh Joko Kendil di Kabupaten Kendal yang kemudian diperankan dalam bentuk wayang orang pada tanggal 23 September 2020 di Rawosari, di lapangan lapangan Bahari Gempol Sari Rawosari. Itu pagelaran budayanya sejak siang melalui pagelaran Singobarong reok ya. Singobarong itu untuk siang atau barongan. Barongan itu kesenian khas Kabupaten Kendal juga. Siang hari dihadiri oleh ratusan orang karena panas mungkin. Kemudian di malam harinya yang gelar budaya wayang orang dengan lakon Joko Kendil itu dihadiri oleh ribuan orang.
Nah, di situ Bawaslu ingin memperkenalkan kepada masyarakat satu, bahwa di dalam proses pemilu atau pilkada itu ada yang namanya pengawas. Jadi tidak hanya penyelenggara teknis saja, tetapi ada pengawasnya, ada penegak keadilannya. Terus yang kedua, ingin menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa ayo kita awasi bareng supaya pilkada bupati 2020 bila mana tidak ditunda itu berjalan sesuai dengan real aturan yang ada. Terus kemudian masyarakat juga menjaga dirinya supaya tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran dalam proses pilkada. Misalnya tidak tahu, karena ketidaktahuannya membagi-bagikan bahan kampanye di rumah ibadah misalnya, karena kebetulan ketemu temannya di sana. Itu juga bagian dari pelanggaran pemilihan. Atau kemudian ada kampanye mengajak anak kecil yang belum memiliki hak pilih. Nah, itu juga bagian dari pelanggaran. Dan masyarakat khususnya di daerah Rawasari itu diajak untuk sadar demikian. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Rawasari? Kenapa kok Rawasari? Karena dari kacamata Bawaslu ketika memetakan kerawanan yang ada di Kabupaten Kendal, daerah Kecamatan Rawasari itu bagian dari daerah yang rawan dalam kacamata Bawaslu. Maka dari itu, gelar budaya yang melibatkan ribuan orang ini yang menonton, maka ditempatkanlah di Kecamatan Rawasari. Pertama sebagai sosialisasi, yang kedua juga sebagai pencegahan. Jangan sampai tingkat kerawanan yang ada di Rawasari itu meningkat, tetapi kita menyusul. Nah, itulah kenapa gelar budaya kita laksanakan di situ. Nah, mungkin itu jawaban saya dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Jihan tadi. Mungkin dari depan ada pertanyaan, Mas? Dari depan atau dari publik, pemirsa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Saya kembalikan. Nah, itu tadi jawaban mengenai mengapa Bawaslu Kendal menggandeng kesenian wayang orang untuk mensosialisasikan pengawasan ini. Diulang lagi, apabila pemirsa ada yang ingin bertanya kepada Bapak Arief Mustofikin, bisa disertakan di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita bacakan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan kepada kita. Kembali lagi pada topik pembahasan buletin edisi 2 ini. Nah, ternyata Bawaslu Kendal itu sudah menggandeng banyak sekali ya Pak, tokoh-tokoh dan juga kelompok-kelompok sosial juga untuk melakukan pengawasan partisipatif ini. Salah satunya yaitu kelompok agama, kelompok pecinta kopi dari Kendal dan juga LSM ini. Bagaimana itu Pak? Acaranya apa saja dalam sosialisasi itu? Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh presenter tadi, dari depan, dari operator, ada pertanyaan? Pertanyaannya apa, Mas? Oke. Nanti saya jawab. Yang pertama, oh iya, jadi dalam kita melaksanakan fungsi pengawasan dan melibatkan masyarakat, itu tentu tidak tadi yang saya sebutkan kelompok kesenian Jogo Bedil saja, itu tidak. Jadi kami juga menggandeng elemen masyarakat yang lain sebagai kelompok sasaran pengawasan. Jadi menggandeng kelompok-kelompok di masyarakat supaya terlibat aktif di dalam pengawasan secara partisipatif dan bisa berkoordinasi ke Bawaslu atau menyampaikan informasi laporan ke Bawaslu. Yang pertama, kelompok masyarakat yang kami gandeng adalah penyuluh agama. Jadi di Kementerian Agama Kabupaten Kendal itu ada penyuluh agama Islam yang di situ tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi dengan kelompok penyuluh agama ini kami juga sudah membuat MOU atau piagam bersama, yang dimana penyuluh agama ini juga akan berperan
membimbing masyarakatnya, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka bisa menyampaikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Terus kemudian selain kelompok agama, kami juga menggandeng kelompok pecinta kopi. Jadi di daerah mana ini? Di daerah atas ya. Daerah Kendal atas itu, daerah Patean. Itu ada kelompok pecinta kopi. Di situ banyak perkebunan kopi, pecinta kopinya juga banyak. Kita dekati, kami gandeng, dan akhirnya kami deklarasi bersama sebagai bagian dari pengawas partisipatif. Jadi piagam kerjasamanya atau deklarasinya ada semua. Tapi tidak cukup itu saja, ada juga yang kami sudah ajak bekerja sama adalah kelompok LSM. Jadi kelompok LSM di Kabupaten Kendal. Jadi di Kabupaten Kendal ini ternyata ada puluhan LSM, lembaga swadaya masyarakat. Nah, kami melihat LSM adalah bagian masyarakat yang kritis dan cerdas. LSM itu kan kritis biasanya, termasuk kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan, apalagi pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Maka sebagai bagian dari kelompok kritis, dari masyarakat kritis, kami gandeng untuk juga kritis terhadap pelaksanaan pemilu atau pelaksanaan pilkada Bupati 2020 ini. Nah, mereka sudah juga akhirnya deklarasi bersama dulu pada November 2019 sudah kita deklarasikan bersama di Kabupaten Kendal, ada sekitar 30 LSM ya. Banyak, ada LSM seperti formal, ada LSM Gibas, ada LSM Kedelesi, juga ada GAN, ada juga LPMP yang merupakan gabungan-gabungan dari LSM yang ada di Kabupaten Kendal. Kita komitmen bersama, yuk di dalam pilkada ini supaya di Kabupaten Kendal berjalan bersih, maksudnya taat terhadap aturan yang ada, dan kita tingkatkan proses demokratisasi yang ada di Kabupaten Kendal ini melalui peran serta masyarakatnya. Nah, LSM ini penting sekali karena bagian dari titik-titik kunci masyarakat di Kabupaten Kendal ini LSM, bagian elemen masyarakat yang cerdas. Nah, itulah kenapa kelompok ini kami gandeng. Tentu tidak berhenti di sini. Ada bagian kelompok lain yang juga kami gandeng, juga ada mahasiswa dan lain-lain, tetapi itu belum kami terbitkan di majalah edisi yang kedua ini. Mungkin nanti ada di majalah edisi yang ketiga, nanti kami sampaikan lagi siapa lagi kelompok-kelompok yang kami gandeng di dalam proses pengamatan ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelompok masyarakat. Langsung kami kembalikan ke operator, harus ada pertanyaan. Bagaimana dari operator, ada pertanyaan yang sudah masuk? Kami mengingatkan kembali kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan siaran langsung ini dapat bertanya kepada kami mengenai apa saja seputar pengawasan pilkada atau pengawasan pemilu yang lain. Apabila masih ingin tahu, bisa disertakan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Ternyata Bawaslu Kendal itu sudah menggandeng banyak sekali ya Pak, kelompok-kelompok sasaran untuk ikut serta terlibat dalam pengawas partisipatif. Tadi kita sudah membicarakan mengenai sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kendal. Sekarang kita masuk pada pelantikan Panwascam ini Pak. Pada bulan Desember Panwascam sudah dilantik, dan kemudian di tengah musibah pandemi COVID ini, bagaimana status Panwascam sekarang ini Pak? Panwascam atau pengawas kecamatan itu bagaimana statusnya Pak? Karena kita sudah dilantik
Panwascam pada bulan Desember tahun 2019. Oke, namanya ada pertanyaan dari publik pemirsa. Silakan pertanyaannya di data ya. Data nanti disampaikan ke kami. Oke, yang saya lanjutkan. Oh iya, ternyata tidak hanya tadi. Jadi tidak hanya masyarakat LSM dan penyuluh agama tadi atau kelompok pencinta kopi, kami juga menggandeng masyarakat difabel. Jadi masyarakat difabel ini rentan tercederai hak-haknya di dalam pemilu atau dalam pilkada. Makanya masyarakat difabel ini juga kami ajak kemarin untuk turut serta mengawasi bila mana misalnya ada kelompok difabel yang hak-haknya tidak terpenuhi di dalam pilkada, bisa disampaikan ke Bawaslu karena ini masyarakat rentan. Misalnya hak masyarakat difabel itu adalah kemudahan akses ke lokasi bagi pengguna sepatu roda misalnya, atau surat suara dalam bentuk braille untuk orang yang tidak, atau keterbatasan di dalam melihat misalnya, itu juga kami ajak. Ini masyarakat rentan. Oke, langsung saja ke tadi yang disampaikan oleh presenter tadi terkait dengan pelantikan Panwascam ya. Iya benar bahwa Panwas kecamatan sudah kami lantik di 20 kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu ada 3 anggota Panwas kecamatan. Kali 20 kecamatan berarti ada 60 Panwas kecamatan. Itu kami lantik pada tanggal 3 Desember 2019 kemarin. Kami lantik. Tidak hanya Panwas kecamatan, juga Panwas desa juga sudah kami bentuk dan kami lantik sejumlah 286 desa dan kelurahan. Nah, sekarang karena ditanyakan di dalam masa pandemi COVID 2019 ini Panwascam bagaimana? Jadi penyelenggara pemilu khususnya KPU sudah mengeluarkan surat yang pada intinya adalah menunda sebagian tahapan. Menunda sebagian tahapan diantaranya adalah tahapan ini ya, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Kemudian ada tahapan lagi yang ditunda adalah selain verifikasi faktual adalah pelantikan atau pembentukan petugas pemutahiran data pemilih itu juga ditunda. Maka dari itu sehingga di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa pun tidak bisa mengawasi apa-apa karena pelaksanaan pengawasannya pun di sana. Maka dari itu, karena situasi COVID seperti ini dan bagian tahapan juga ditunda, maka Bawaslu Kabupaten Kendal mengikuti instruksi dari Bawaslu RI dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu memberhentikan sementara Panwaslu kecamatan, memberhentikan sementara tugasnya. Jadi melalui SK yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal, Panwas kecamatan aktivitasnya diberhentikan sejak tanggal 1 April. Terhitung sejak tanggal 1 April 2020, mereka sudah tidak bertugas lagi secara aktif. Tapi statusnya masih anggota Panwas kecamatan, cuman tidak bertugas. Nah, di dalam pemberhentian tanggal 1 April itu, hak mereka di bulan sebelumnya tetap diberikan, hak honorarium ya, tetap diberikan karena sudah bergiat. Kemudian selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya tidak bisa diberikan haknya karena memang dalam posisi bebas tugas atau tidak sedang ditugaskan. Tidak hanya Panwas kecamatan saja, Panwaslu desa dan kelurahan juga turut diberhentikan proses tugasnya
yang terhitung sejak tanggal 31 Maret. Sejak tanggal 31 Maret, 286 panwaslu desa kelurahan kami hentikan tugasnya untuk sementara, dan semua itu dari kecamatan sampai ke desa akan diaktifkan kembali dalam masa yang akan ditentukan kemudian. Jadi kami masih menunggu arahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi akan diaktifkan mulai kapan. Karena ini terkait dengan kondisi darurat COVID-19 juga ini. Ya, bayangannya bila mana kondisi COVID-19 ini sudah reda, maka proses tahapan pemilu ini, pilkada ini bisa dilanjutkan kembali. Nah, itulah sekarang posisi Panwas Kecamatan. Tetapi untuk Kabupaten Kendal, meskipun jajaran Panwas Kecamatan dan Panwaslu Desa sekarang tidak bertugas, mereka tetap bisa berandil untuk lembaga pengawas. Nah, yang kami lakukan apa? Di Kabupaten Kendal sebentar lagi akan menerbitkan majalah edisi yang ketiga. Majalah edisi yang ketiga, jadi nanti di pertengahan bulan ini semoga sudah bisa layout dan bisa dicetak. Kami melibatkan mereka, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa yang sekarang tidak sedang aktif bertugas ini, untuk bisa mengirimkan tulisannya, menyumbangkan pikiran-pikirannya nanti untuk kami muat di buletin atau kami muat di website Bawaslu. Nah, mereka tetap bisa bergiat meskipun di luar tugas, tetap memberikan hal-hal yang terbaik untuk lembaga pengawas pemilu. Nah, itulah sekarang kondisi pengawas rekod di kecamatan maupun di desa. Oke, selanjutnya, monggo. Berarti statusnya sekarang diberikan sementara ya Pak? Saya akan membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman semua yang saat ini menyaksikan siaran langsung. Yang pertama dari M. Farhan, Bawaslu Kendal memang keren dan progresif. Terima kasih M. Farhan. Simak terus info-info dari Bawaslu Kendal karena kita selalu mengupdate informasi yang menarik tentu saja mengenai pengawasan pilkada ini. Dan dari M. Taufik ini bertanya, bagaimana tindak lanjut terhadap desa pengawasan yang kemarin sudah diadakan pembekalan atau pendidikan politik, Pak? Jadi ini sekarang tindak lanjutnya desa-desa yang kemarin sudah mengikuti launching desa pengawasan dan anti politik itu seperti apa? Dari M. Taufik. Oke, terima kasih sekali atas apresiasinya dari rekan-rekan pemirsa Bawaslu Bicara. Semoga ke depan, mohon doanya saja, semoga ke depan Bawaslu Kabupaten Kendal tetap bisa melakukan langkah-langkah yang terbaik, baik dari pengawasan maupun publikasinya. Terkait dengan pertanyaan desa pengawasan dan desa anti money politik, ya. Jadi di dalam kami membangun desa pengawasan atau desa anti politik uang ini, sebelumnya sudah dilakukan 24 kali pertemuan dalam rangka pembinaan. Jadi itu tidak serta-merta kami launching, tetapi sebelumnya sudah 24 kali kami bina. Jadi kami bina ketemu dengan tokoh masyarakatnya, kepala desanya, masyarakat setempatnya, memberikan kesadaran bersama bahwa kita perlu untuk membentuk ini dan kita perlu untuk melaunchingkannya. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kami Bawaslu terhadap desa-desa yang sudah kami launching ini adalah, satu, kami tetap mengawal keberadaannya. Jadi kami pantau terus keberadaan desa-desa ini, apakah masih bisa menjadikan masyarakatnya yang seperti itu. Kami pantau terus. Tetapi pemantauan ini pada saat ini menjadi terkendala, tidak bisa dilakukan secara langsung karena pertemuan sekarang sudah dibatasi dan gerak masyarakat untuk keluar rumah juga dibatasi. Jadi di rumah aja karena ada
program di rumah saja, maka saat ini terkendala pertemuan secara langsung. Jadi meskipun begitu, tetapi pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Kendal akan terus mengawal ini. Nah, dulu yang sudah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kendal itu sebenarnya ingin kami berikan tugas ke Panwaslu Kecamatan yang sudah kami bentuk. Kami memberikan tugas kepada Panwaslu Kecamatan yang sudah terbentuk dan Panwaslu desanya untuk mengawal keberadaan desa-desa yang dulu pernah dideklarasikan. Agar semangatnya masih utuh hingga pelaksanaan pemilihan itu pada tanggal 23 September 2020 mereka tetap punya semangat yang sama. Jadi sering ditemui ke sana, sering kita untuk supervisi ke sana atau melihat perkembangannya seperti apa, atau masyarakat setempat butuh apa, misalnya membutuhkan sosialisasi dari Bawaslu. Kalau misalnya butuh sosialisasi lagi dari pengawal pemilu, kami bisa ke sana lagi dan atau Panwas Kecamatan yang ke sana. Nah, itu yang dulu sudah kami pikirkan setelah itu semua dibentuk. Tetapi kemudian pada saat ini memang menjadi terkendala karena dibatasinya aktivitas sosial. Tapi meskipun begitu, bila mana situasi ini sudah berangsur memulih ya, situasi sosial karena COVID-19 ini berangsur membaik, maka Bawaslu dan pengawas kecamatan juga pengawas desa akan lagi menguatkan keberadaan desa-desa anti politik uang ataupun desa-desa pengawasan ini. Tentu support dari masyarakat yang tidak lain juga dari penanya di desanya masing-masing ini akan teruskan. Nah, itu satu hal. Hal yang lain lagi sebenarnya yang sedang digagas oleh Bawaslu Kendal terkait dengan desa anti politik uang. Kami tidak ingin berhenti di 3 desa saja. Kami tidak ingin berhenti di 3 desa saja, tetapi kedepannya yang sudah kami programkan itu adalah ada minimal 1 desa di tiap kecamatan. Jadi ada tambahan 20 desa lagi. Tambahan 20 desa anti politik uang. Itu program yang sudah kami canangkan. Namun demikian, program ini lagi-lagi belum bisa terlaksana pada detik kali ini. Karena penundaan proses pilkada juga pembatasan aktivitas sosial, aktivitas masyarakat kita. Maka dari itu mungkin ke depannya bila ini sudah bisa dilakukan, tentu kami juga butuh support dari masyarakat, juga dari penanya tadi dan seluruh pemirsa Bawaslu Bicara ini untuk pelaksanaan pembangunan desa anti politik uang yang kami programkan 20 lagi. Jadi ada 20 tempat. Itu cita-cita kami yang belum bisa terlaksana karena kondisi pandemi corona ini. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Jika masih ada pertanyaan lagi. Selanjutnya komentar dari Mas Kuri. Tetap semangat menonton ya, silahkan menyimak sampai akhir siaran ini karena masih ada informasi-informasi dan kita masih membedah buletin edisi 2 Bawaslu Kabupaten Kendal ini, bisa disimak sampai akhir nanti ya. Ada dari Bapak Muhammad Sukardi, tambah ilmu. Terima kasih Bapak, kita juga di sini sama-sama berbagi ilmu dan informasi untuk sahabat Bawaslu sekalian. Nah, tadi disampaikan bahwa di masa sekarang ini yang di rumah saja, sahabat Bawaslu sekalian bisa mengirimkan artikel atau cerpen atau puisi, pantun, apa saja yang berkaitan dengan pengawasan di Bawaslu Kabupaten Kendal, bisa melewati Facebook, DM di Instagram atau mention di Twitter. Kita selalu on dalam sosial media ini, kita selalu on untuk teman-teman semua.
bisa mengirimkan tulisannya dan akan kita terbitkan di Bawaslu edisi ketiga Buletin Bawaslu Kendal. Kita masuk lagi pada pembahasan buletin kita ini Pak, karena masih banyak judul yang belum kita bahas. Kita masuk ke topik yang mulai serius ini Pak, tentang pilkada, menyangkut pilkada. Ada judulnya Cegah Bupati Mutasi Jabatan Pak. Itu maksudnya apa Pak? Kok tidak diperbolehkan untuk mutasi jabatan itu maksudnya bagaimana? Oh iya, jadi di dalam tahapan pilkada yang masih normal ya, belum ada penundaan, itu memang diatur oleh Undang-Undang Pilkada yang dimana di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 2016, di mana bahwa gubernur, bupati, wali kota itu tidak boleh melakukan mutasi jabatan dalam tempo 6 bulan sebelum masa pencoblosan. Itu khusus di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Karena bila mana itu dilakukan proses mutasi jabatan itu, maka harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau tidak ada, maka masuk ke ranah tindak pidana. Jadi mutasi jabatan dalam tempo 6 bulan sebelum masa pemilihan atau masa coblosan itu masuk ranah tindak pidana pemilihan. Maka dari itu, karena hal ini kami merasa rentan ya atau rawan, maka Bawaslu Kabupaten Kendal mengirimkan surat langsung kepada Bupati Kabupaten Kendal yang berisi himbauan dan pencegahan. Yang isinya adalah menghimbau agar Bupati tidak melakukan mutasi jabatan selama 6 bulan sebelum masa pencoblosan. Saat itu berarti terhitung berarti tanggal 7 Januari. Terakhir mutasi itu berarti terhitung tanggal 7 Januari 2020. Maka selebihnya setelah lewat tanggal 7 Januari itu tidak boleh ada mutasi jabatan lagi di pemerintah Kabupaten Kendal. Nah, Bawaslu mendatangi sendiri, mengirimkan surat pencegahan ke Bupati. Di buletin ini ada di halaman 11. Mengirimkan surat pencegahan agar tidak dilakukan mutasi jabatan. Nah, ini sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang Pilkada. Nah, itulah yang dilakukan di dalam melakukan mutasi jabatan ini. Nah, hingga saat ini juga tidak ada laporan dari masyarakat, juga belum tidak dijumpai temuan dari pengawas pemilu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran mutasi jabatan yang ada di Kabupaten Kendal hingga saat ini. Nah, itu semua artinya adalah bahwa proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu ini ada berfungsi secara baik. Dan tentu nanti bila mana misalnya ada penundaan pilkada ya, karena ini kan opsi di Jakarta itu bisa ditunda pada tahun ini, bisa ditunda pada tahun 2021. Nah, tergantung nanti masa tahapannya seperti apa. Apakah kita perlu mengirimkan surat lagi pencegahan kepada pemerintah daerah terkait dengan mutasi jabatan ini atau tidak? Nanti kita lihat saja tahapannya berubah seperti apa. Nah, itu pencegahan yang kami berikan kepada Bupati Kabupaten Kendal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan ini atau isi dari masalah itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan bahwa terkait dengan tindak pidana pilkada, tadi selain proses pencegahan yang kami sampaikan tadi,
Juga Bawaslu Kabupaten Kendal sudah menyiapkan terbentuknya sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu. Jadi di dalam sentra Gakumdu itu nanti ada Bawaslu Kabupaten Kendal, ada unsur penyidik dari Polres Kabupaten Kendal, juga ada unsur dari Kejaksaan Kabupaten Kendal. Jadi Gakumdu itu sudah kami berkomunikasi, tinggal kami bentuk saja. Nah, jadi kami sudah bertemu dengan jajaran kepolisian dari Polres, juga sudah bertemu dengan jajaran kejaksaan. Kita bentuk sentra Gakumdu Pilkada. Nah, bila mana nanti ada temuan atau laporan yang terkait dengan dugaan tindak pidana pilkada, maka prosesnya itu melalui sentra Gakumdu dulu. Jadi ada pleno rapat Gakumdu atau rapat pembahasan Gakumdu beserta kepolisian dan kejaksaan. Apakah dugaan pelanggaran tindak pidana ini bisa dilanjut ke penyidikan? Kemudian kalau sudah ke penyidikan, apakah bisa dilanjut ke penuntutan ke pengadilan? Nah, itu semuanya tiga lembaga ini yang bersinergi yang bisa menentukan proses tindak pidana itu. Nah, di buletin ini juga kami sudah kami paparkan ya, sudah kami muat terkait dengan langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Kendal dalam rangka membuat sentra Gakumdu. Jadi pada intinya kami sudah siap untuk membentuk itu semuanya bila kondisi tahapan pilkada ini bisa berjalan dengan normal, tidak terganggu oleh wabah corona ini. Begitu terkait dengan tambahan dari saya kembalikan ke Mbak Jihan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai judul-judul apa saja yang ada di dalam buletin edisi 2 ini. Dan yang terakhir yang menurut saya ini paling unik nih Pak, ada upgrade kualitas fotografi dan videografi seluruh ya Pak, seluruh staf Bawaslu, bukan cuma bagian IT atau bagian humas, ternyata seluruh staf Bawaslu Kendal itu dibekali pendidikan fotografi dan videografi. Bagaimana itu Pak? Berarti staf Bawaslu Kendal itu semuanya multi talent, bisa fotografi, bisa videografi, karena sudah mengikuti kelas upgrade ini Pak. Bagaimana itu kelas upgrade-nya itu? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Benar di halaman 11 di buletin kita ini kita muat judul upgrade kualitas fotografi dan videografi untuk staf Bawaslu Kabupaten Kendal. Ini adalah program Divisi Hukum, Humas, dan Hubal. Kenapa kok semua staf kami libatkan untuk mengupgrade keterampilan pengambilan foto dan pengambilan video? Jadi Bawaslu sebagai lembaga publik ini harus terpublikasi, harus eksis terpublikasi. Maka dalam proses publikasi ini tidak bisa mengandalkan 1-2 orang atau sekelompok tim saja, tidak bisa. Karena sebenarnya seluruh aktivitas kelembagaan Bawaslu di divisi-divisi yang ada 5 itu, kemudian ada di bagian keuangan, itu layak untuk dipublikasikan semuanya. Tetapi kendalanya bila mana staf yang terampil di dalam publikasi itu terbatas, itu menjadi kendala. Karena kalau mengaca publikasi hanya pada hukum humas saja, maka itu paling hanya berputar pada 2-3 orang saja. Sedangkan staf kita ada banyak sekali, termasuk di keuangan dan divisi-divisi yang lain, dan punya aktivitas yang tidak selalu berbarengan. Jadi misalnya divisi ini sekarang aktivitas di mana, keuangan aktivitas di mana, dan seterusnya yang disertai staf yang berbeda-beda. Maka dari itu
Kemudian kami bangun, kami upgrade supaya seluruh staf di bawah Kabupaten Kendal ini terampil di dalam mengambil foto dokumentasi. Juga terampil di dalam mengambil video. Maksudnya adalah foto dan video yang pantas dipublikasikan. Jika misalnya bisa mengambil foto ya, tetapi misalnya maaf ya, kepalanya terpotong sedikit, itu kan tidak pas untuk dipublikasikan. Misalnya mengambil foto, tetapi ternyata ngambilnya dari samping saja, wajahnya tidak kelihatan. Ini kan tidak terlalu pantas untuk dikonsumsi oleh publik. Maka dari itu seluruh staf kami bekali keterampilan itu, karena mereka akan bergiat pada medan yang berbeda-beda, tidak berbarengan, sehingga produk-produk dari mereka itu bisa ditampilkan melalui publikasi Bawaslu. Nanti yang mengolah itu ada tim sendiri, tetapi secara teknis itu dilakukan oleh seluruh jajaran staf. Nah itu kami upgrade, itu baru satu kali saja ya, baru satu kali. Mungkin nanti ada upgrade lagi yang kedua untuk penguatan lagi kapasitas internal ini, karena itu bagian dari penguatan kapasitas internal Bawaslu. Nah itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan upgrade kualitas fotografi dan videografi ini. Oh iya, tambahan lagi. Jadi keterampilan pengambilan foto dan video itu sebenarnya tidak semata-mata untuk kepentingan publikasi saja, tidak. Juga punya kepentingan pengawasan, khususnya adalah dalam rangka pembuktian. Karena Bawaslu ini bergulat dalam sesuai dengan tagline-nya, yaitu menegakkan keadilan pemilu, maka foto-foto dokumentasi itu tidak berhenti sebagai foto dokumentasi, tetapi juga bisa dipakai sebagai foto bukti atas dugaan pelanggaran. Nah, mengambil foto bukti dugaan pelanggaran itu tidak bisa sembarangan. Misalnya ketika di foto yang kelihatan kakinya saja, itu tidak bisa dijadikan bukti. Atau kelihatan ini sepatunya yang kemarin mendatangi tempat pertemuan itu, kan tidak bisa itu. Makanya itu perlu dilatih, yang seperti itu perlu dilatih. Kalau mengambil bukti utuh, kelihatan jelas, baik itu bukti yang berkaitan dengan orang, bukti yang berkaitan dengan dokumen, ataupun bukti yang berkaitan dengan apapun yang terjadi di lokasi kejadian. Tidak hanya itu saja, mereka juga perlu sensitif. Jadi kritis sensitif terhadap perkembangan situasi di lapangan. Instingnya berjalan. Misal saja ada proses pertemuan ini bisa memetakan kemungkinan yang akan terjadi, sehingga menyiapkan foto, ready, siap mengambil gambar dan siap mengambil foto. Nah, disitulah ada perpaduan antara keterampilan dan skill. Skillnya berjalan, kemudian instingnya berjalan, keterampilan dan insting. Jadi pengawas itu tidak hanya terampil, tetapi instingnya juga main juga. Tapi kalau tidak, instingnya tidak jalan, dirasain baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ternyata fakta di lapangannya ada banyak persoalan. Dan karena instingnya tidak jalan, keterampilan dokumentasinya tidak jalan juga, sehingga akhirnya itu menjadikan kendala ketika dibuktikan. Nah, itulah kenapa semua staf kami bekali terampil di dalam mengambil foto, mengambil video untuk publikasi, juga kita gunakan sebagai foto bukti. Nah, itulah upgrade keterampilan dari staf Bawaslu. Maka dari itu, menjadi staf Bawaslu itu harus multi talent. Jadi di kantor bisa, di lapangan oke. Berbagai keterampilan bisa dilakukan karena itu semuanya dibutuhkan oleh lembaga kita ini. Itu kami kembalikan ke presentasi.
Nah itu tadi alasan mengapa Bapak Arief Mustofifin itu Koordin Humas Hukum dan Hubal mengadakan pelatihan upgrade untuk seluruh staf Bawaslu Kendal untuk memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu mengenai pengawasan-pengawasan yang sedang dilakukan Bawaslu Kendal agar membekali staf kita untuk multi talent, bisa apa saja. Nah, di lapangan bisa, di kantor bisa. Untuk yang terakhir ini ada informasi mengenai sekolah kader pengawas partisipatif. Pak, ini hari ini adalah pendaftaran terakhir. Ini sekolah kader pengawas partisipatif itu apa Pak? SKPP. Yang bisa mengikuti itu siapa saja di SKPP ini? Oh ya, ini informasi tambahan, tidak berkaitan langsung dengan pembahasan dari buletin ini. Hari ini adalah terakhir pendaftaran SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Jadi Bawaslu Republik Indonesia itu membuka program SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, bagi masyarakat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ya, sudah berusia 17 tahun dan usia yang paling tinggi adalah 30 tahun untuk mengikuti sekolah kader pengawas ini via daring. Maksudnya melalui jaringan video conference. Kalau tidak salah nanti pakai aplikasi Zoom. Jadi SKPP itu dulu pernah digelar oleh Bawaslu RI melalui tatap muka secara langsung dari berbagai peserta yang ada di Indonesia ini, tetapi karena kondisi sekarang darurat COVID ini, SKPP digelar secara daring. Jadi peserta bisa berada di tempatnya masing-masing, di rumahnya, atau bisa mengikuti ketika sedang di perjalanan, misalnya mengikuti proses SKPP ini. Jadi ini terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi ketentuan. Satu, usia tadi. Yang kedua, tidak pernah menjadi anggota partai politik ya dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi mencari orang-orang yang netral, tidak pernah menjadi anggota partai politik. Terus kemudian persyaratannya lagi adalah mengirimkan biodata ya. Mengirimkan biodata nanti terakhir jam 23. Jadi sebelum jam 12 malam nanti data sudah terkirim ke sana. Jadi SKPP ini penting bagi jajaran dari kaum milenial khususnya, anak-anak muda, pemuda atau remaja yang ingin mengetahui seluk-beluk dunia pengawasan. Jadi di sana ada apa sih regulasi atau aturan-aturan main dalam pengawasan pemilu atau pemilihan ini. Terus kemudian juga akan disampaikan materi tentang pemetaan kerawanan pemilu. Jadi pemilu itu dipetakan dulu ketika diawasi, rawannya di mana. Kemudian juga ada lagi pengetahuan tentang penanganan pelanggaran. Memang banyak, nanti akan banyak informasi-informasi tentang penegakan hukum. Terus kemudian lagi ada materi tentang penyelesaian sengketa. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota, Provinsi sampai RI itu punya kewenangan menangani penyelesaian sengketa proses. Kalau penanganan sengketa hasil itu di MK, tapi sengketa proses itu ada di Bawaslu. Kemudian lagi yang akan disampaikan di dalam SKPP itu adalah tentang peran fungsi kehumasan atau publikasi di dalam lembaga pengawas. Seperti yang dilakukan Bawaslu Kendal hari ini ya, saat ini, itu bagian dari fungsi publikasi lembaga pengawas. Nah, materi-materi ini akan menarik sekali bagi rekan-rekan sekalian yang memenuhi syarat, maka segera saja bagi kawan-kawan yang berminat segera isi
form ya, form pendaftaran, dan segera dikirim sebelum nanti jam berapa? 12 malam. Karena hari ini terakhir, maka jangan jangan dilewatkan kesempatan yang baik ini. Jangan dilewatkan. Selain itu, setelah melalui proses pendidikan SKPP ini, tentu rekan-rekan kalian pada akhirnya menjadi kader, karena ini sekolah kader, menjadi kader pengawas. Maka bila mana suatu saat, misal ingin menjadi pengawas yang formal ya, di lembaga pengawas, apakah di desa, di kecamatan, di kabupaten, dan seterusnya sampai ke atas, maka keterampilan, pengetahuan, atau bekal dari SKPP ini bisa dipakai sebagai modal dalam rangka ketika nanti menjadi pengawas di lembaga pengawas. Jadi nanti tidak hanya sekedar menjadi kader pengawas, juga menjadi pengawas di lembaga pengawas. Nah, itulah pentingnya SKPP. Mari kita meriahkan proses harlah atau HUT Bawaslu yang ke-12 ini dengan berbagai acara. Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya Kang Mas dan Mbak yang usianya masih cukup, maksimal usia 30 tahun, itu segerakan saja mendaftarkan diri ke SKPP. Ya, itu tentang SKPP. Nah, itu tadi itu tadi manfaat. Nah, ternyata banyak sekali ya Pak yang bisa kita ambil dari mengikuti SKPP itu, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Jadi untuk sahabat Bawaslu semua yang sudah berusia 17 tahun sampai umur 30 tahun bisa ikut mendaftar SKPP, karena rugi sekali apabila tidak ikut mendaftar, karena banyak sekali informasi dan manfaat yang dapat kita ambil dari mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif ini. Untuk bocoran nih Pak, kan Bawaslu Bicara ini akan mengadakan lagi yang edisi selanjutnya Pak. Edisi selanjutnya dengan tema launching PPID, atau ada bocoran sedikit nggak Pak? Apa yang akan dibahas di launching PPID sebelum kita menutup acara secara langsung hari ini? Ya, hampir selesai ya. Oke. Edisi berikutnya untuk yang edisi ketiga, edisi yang keempat, maaf. Edisi yang keempat Bawaslu Bicara itu kami akan launching atau di tepatnya adalah soft launching PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Soft launching karena kita akan lakukan secara daring seperti ini. Nanti grand launchingnya ketika kondisi sudah normal kembali, kita menghadirkan banyak massa, kita baru grand launching. Ini soft launching PPID, pejabat pengelola informasi daerah. Nah, yang akan di launching di sana adalah bahwa Bawaslu sebagai lembaga publik itu harus terbuka. Terbuka itu adalah kewajiban yang diatur oleh perundang-undangan. Maka dalam rangka melaksanakan kewajiban atas keterbukaan informasi ini, dibentuklah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Jadi dokumen-dokumen pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pembentukan jajaran pengawas ad hoc misalnya, ya dari bawah Kabupaten Kendal, itu bisa diakses oleh masyarakat. Misalnya masyarakat yang butuh dokumen itu untuk penelitian, untuk membuat skripsi atau membuat tesis atau penelitian yang lain, atau untuk kepentingan lain, maka dokumen itu bisa diakses oleh masyarakat melalui website PPID. Website PPID Bawaslu Kabupaten Kendal untuk dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Nah, sudah tersedia di sana di web itu. Tetapi untuk dokumen-dokumen lain yang belum tersedia di dalam website tadi itu, bisa diminta melalui pengajuan. Jadi pengajuan resmi ke Bawaslu Kabupaten Kendal, nanti dokumen apa yang diminta kami siapkan,
dan kemudian dokumen itu diberikan kepada siapa, alur masuknya dokumen nanti menjadi terdata. Yang pada intinya Bawaslu Kabupaten Kendal terbuka terkait dengan informasi sebagaimana tagline untuk PPID ini ya, bahwa Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Jadi Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi atau dokumen Bawaslu dengan cara mengajukan permohonan informasi, formulirnya disediakan oleh Bawaslu. Nah, itu yang akan kami launching, soft launching pada Bawaslu Bicara edisi yang keempat. Kapan? Nah, ini segera ya. Kita menunggu saatnya kapan. Nanti masyarakat, publik semuanya akan kami beritahu kapan akan di launching. Nah, begitu kira-kira. Bila mana ini sudah selesai waktunya, itu sekaligus sebagai statement terakhir saya memberikan informasi untuk program Bawaslu Bicara edisi selanjutnya. Terima kasih. Nah, tadi itu adalah bocoran mengenai Bawaslu Bicara edisi 4 yang akan mengadakan launching PPID. Untuk teman-teman yang penasaran apa itu PPID dan ingin tahu lebih lanjut, lebih intens mengenai apa itu PPID, bisa nanti ikut serta dalam siaran langsung Bawaslu Bicara coming soon, dan akan kami informasikan di sosial media kami terkait tanggal dan waktunya kapan itu akan dilaksanakan. Maka jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu Bawaslu Kendal Jateng, dan pertemanan di Facebook Bawaslu Kendal, dan jangan lupa juga follow Twitter Bawaslu Kendal, serta ikuti terus informasi-informasi yang ada di website Bawaslu Kendal untuk update seluruh informasi, karena kita selalu memberikan informasi kepada teman-teman semua. Nah, tadi kita sudah membedah buletin edisi kedua, sudah kita kupas tuntas apa saja isi dari buletin edisi 2 Bawaslu Kabupaten Kendal. Apabila teman-teman ingin melihat dan membaca lebih lanjutnya lagi, sudah ada di website Bawaslu Kabupaten Kendal. Bisa di-download, dan tidak hanya buletin edisi 2, ada juga buku dari Bawaslu Kabupaten Kendal yaitu sepak terjang pengawasan, dan buletin edisi pertama dari Bawaslu Kabupaten Kendal. Di pengunjung acara ini, saya mengingatkan kepada teman-teman yang ingin menyumbangkan karyanya, puisi atau pantun, artikel, atau apa saja, bisa dialamatkan kepada kami melalui sosial media kami untuk nantinya kami pilih dan publikasikan di buletin edisi 3 Bawaslu Kendal. Begitu, Pak? Ya. Nah, terima kasih sahabat Bawaslu sekalian yang sudah mengikuti siaran langsung Bawaslu Bicara ini. Tunggu acara Bawaslu Bicara edisi keempat yang akan kita laksanakan lagi, yang masih coming soon. Secepatnya akan kita berikan informasi-informasi mengenai launching PPID itu. Apabila dalam siaran langsung ini terdapat tutur kata dan tingkah yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian, mohon maaf. Kita akhiri siaran kita hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama, Pak. Ini tagline-nya Bawaslu, Pak. Kita bersama-sama ucapkan tagline Bawaslu bersama rakyat. Oh ya, ayo. Bersama. Ini, begini. Harus mengapalkan tangan, Iya, untuk semangat ini artinya. Ayo bisa diikuti oleh semuanya yang ada di sana ya. Teman-teman juga bisa ikut dari rumah, biar ikut merasakan semangat kita. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Beri tepuk tangan teman-teman, bisa tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Cukup sekian siaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tetap semangat, jaga kesehatan agar kita bisa bertemu di acara Bawaslu Bicara edisi keempat. Terima kasih.